Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Cyber Asia, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran sesi 7 untuk mata kuliah Perilaku Konsumen Digital. Nah, untuk sesi 7 ini kita mempelajari mengenai pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Adapun capaian pembelajaran untuk sesi 7 ini, kita akan mengulas tentang pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Jadi setelah rekan-rekan mempelajari materi sesi 7 ini, rekan-rekan nantinya diharapkan mampu memahami mengenai pentingnya pemahaman budaya dalam konteks perilaku konsumen, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa Indonesia kaya akan budaya. Ya, jadi terdapat beraneka ragam budaya yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya ini tentunya bisa menjadi peluang pasar yang sangat potensial ya, rekan-rekan bagi pemasar untuk melakukan diferensiasi produk untuk pasar dalam negeri sesuai dengan budaya masyarakat dari pasar yang dituju. Nah, jika pemasar mampu memahami budaya seperti misalnya nilai-nilai, lalu keyakinan, ya, kebiasaan yang ada di masyarakat kelompok budaya tertentu, mereka dapat menghasilkan produk yang tepat, ya, melalui strategi pemasaran yang tepat pula, sehingga perusahaan memiliki portofolio bisnis yang menguntungkan. Nah, keberagaman keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat tentunya mempengaruhi perilaku ya, termasuk dalam hal dalam perilaku pembelian maupun menggunakan suatu produk. Jadi keyakinan tentang warna gitu ya, suatu warna tentunya berpengaruh terhadap pemilihan warna dari produk yang akan digunakan, dikaitkan misalnya dengan acara ritual kedaerahan. Nah, pemahaman terhadap budaya dan perilaku konsumen ini sangat penting karena kenyataannya memperlihatkan bahwa perusahaan bisa saja gagal ya dalam memasarkan produknya karena tidak memperhatikan faktor budaya ini. Misalnya ada restoran gudeg gitu ya, gudeg kan makanan dari Yogyakarta ya yang terkenal enak. Nah, ketika si gudeg ini kita jual di Medan atau ketika misalnya pemasar membuka cabang restoran gudeg di Medan misalnya, ternyata sepi pengunjung. Nah, mungkin kita bisa analisa ya, kenapa bisa sepi. Nah, mungkin karena restoran tersebut tidak menyesuaikan dengan lidah orang Medan yang menyukai rasa agak pedas misalnya. Dan misalnya contoh lainnya makanan-makanan lain, misalnya makanan dari Jawa, kita jual misalnya di daerah Sumatera atau misalnya di Papua gitu ya, belum tentu makanan tersebut itu laku gitu ya di daerah-daerah tertentu. Jadi kita sebagai pemasar itu harus bisa menyesuaikan produk kita dengan budaya-budaya di daerah masing-masing. Nah, pemasar pakaian misalnya, contohnya lagi, misalnya dia kurang berhasil memasarkan produknya di daerah Madura misalnya, karena warna-warna di sana, misalnya warna yang ditawarkan itu atau corak yang ditawarkan nggak sesuai nih dengan selera masyarakat di Madura, di mana mereka lebih menyukai warna-warna terang misalnya atau warna-warna yang kesannya mewah. Jadi sebagai pemasar kita harus bisa ya menyesuaikan produk yang kita jual. Misalnya di Jakarta kita jualnya misalnya warna yang soft gitu ya. Nah, ketika kita menjual produk kita di tempat lain, kita sesuaikan misalnya, oh kalau misalnya saya jualnya di daerah lain, saya akan sesuaikan dengan warna budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, perusahaan tentunya bisa sukses di berbagai wilayah ya, karena kemampuannya dalam menyesuaikan dengan budaya setempat. Nah, di sini saya ambil contoh McDonald misalnya ya.
Dia ini termasuk perusahaan yang tergolong sukses di berbagai negara karena kemampuannya dalam menyesuaikan makanan dan layanan sesuai dengan budaya lokal. Misalnya kalau yang di Indonesia kan, eee, produknya McDonald ada misalnya, yang, nasi uduk, dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tuh menyesuaikan dengan lidah, di berbagai negara gitu. Jadi mungkin saja rasa, ayamnya berbeda dengan, pada saat kita makan di luar negeri, gitu. Jadi McDonald ini menurut saya termasuk perusahaan yang sukses bisa menyesuaikan dirinya dengan, budaya-budaya di negara setempat. Nah, lalu apa pengertian dari budaya itu sendiri? Nah, di sini saya ambil, pengertian dari Mother's Book, tahun 2020, di mana budaya ini sering dimaknai sebagai hasil cipta, ya, rasa dan karsa manusia. Lalu budaya juga mencakup keseluruhan pengetahuan, ya, keyakinan, seni, hukum, moral, lalu kebiasaan dan kapabilitas lainnya, serta kebiasaan-kebiasaan yang, kompleks ya dan dikuasai oleh individu sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada, budaya Indonesia dan perilaku konsumennya itu seperti apa ya. Jadi, perilaku konsumen di Indonesia ini relatif beragam, ya, karena keragaman etnis dan budaya tentunya. Jadi konsumen Indonesia ini mempunyai perilaku yang cukup unik ya rekan-rekan dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya karena kebudayaan kita berbeda-beda. Lalu di sini menurut Handi Irawan, dia menyatakan bahwa beberapa produk yang sukses di daerah tertentu belum tentu sukses di daerah lain. Jadi kayak contohnya tadi misalnya kita jualan gudeg di Jogja, belum tentu laku ya kalau kita jualan di Medan misalnya. Jadi pangsa pasar suatu merek bisa sangat tinggi misalnya di Jawa tetapi rendah di daerah lain. Jadi kita harus bisa menganalisa kira-kira produk kita nih lakunya di daerah mana ya gitu. Jadi misalnya pun kita mau, merambah bisnis kita di daerah lain, nah itu kita harus menyesuaikan ya produk kita. Nah, perilaku konsumen Indonesia, eee, lalu selanjutnya adanya perbedaan budaya ya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal sikap tentunya, kebiasaan ya, dan perilaku konsumen. Jadi beberapa produk menuntut penyesuaian atau modifikasi dengan budaya pasar yang dituju. Nah, di sini ada, cara bagaimana kita melakukan pengukuran budaya. Ya, jadi pemahaman terhadap budaya ini sangat penting bagi pemasar untuk menyusun strategi pemasaran ya. Jadi pemahaman ini nggak cukup hanya untuk, kita mengamati saja bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat awam ya, namun perlu didasarkan pada metodologi ilmiah. Nah, jadi rekan-rekan ada 3 pendekatan untuk mengukur budaya yang lazim digunakan oleh pemasar. Ya, yang pertama adalah analisis isi, yang kedua adalah kerja lapangan, dan yang ketiga adalah instrumen pengukuran nilai. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk analisis isi ini, kita melakukan dengan cara menganalisis isi tulisan-tulisan, lalu komunikasi gambar, dan hasil karya sastra yang ada di suatu masyarakat. Nah, analisis ini dapat digunakan sebagai sarana yang relatif objektif untuk menentukan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat tertentu. Nah, lalu, selanjutnya adalah, kerja lapangan. Ya, jadi, kerja lapangan ini juga seringkali dipakai oleh para antropolog dalam mengkaji perilaku masyarakat tertentu. Nah, caranya adalah melalui observasi, perilaku, nilai-nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang berkembang di suatu masyarakat selama jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah instrumen survei pengukuran nilai.
Jadi salah satu instrumen yang sering dipakai dalam riset nilai-nilai budaya konsumen adalah, list of value ya atau LOV. Jadi, skala LOV ini dibuat berdasarkan research value survey. Nah, jadi rekan-rekan, pemahaman pemasar terhadap budaya, utamanya budaya masyarakat dari segmen yang dituju adalah sangat penting, ya, agar strategi pemasaran yang disusun, secara tepat dan tentunya sesuai dengan budaya setempat. Artinya, strategi yang kita, tanamkan, strategi yang kita buat adalah strategi-strategi yang tidak bertentangan dengan budaya setempat. Nah, itu adalah materi pembelajaran sesi 7 untuk mata kuliah perilaku konsumen digital. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa minggu depan kita sudah memasuki pekan UTS, jadi saya berharap rekan-rekan dapat menyelesaikan UTS dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.